Oke, saat ini kita berada di channel YouTube yaitu MD Sukses. Ini kita kedatangan tamu yaitu Kepala Desa Tanggulangin. Beliaunya ini cantik, terus menjabat sudah 2 kali, terus mengelola keuangan desa bermiliar-miliar. Silahkan kenalan dulu, Ibu yang terhormat. Ya, mungkin perkenalan dulu. Kami Asih, Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri, yang mana pada kesempatan siang hari ini tadi sudah melalang buana bersama beliau, dan mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan mengelola uang, Mas. Iya. Insya Allah kami bisa amanah dengan dukungan dan sesuyungan warga masyarakat, dan tentunya seperti beliau bisa menggali pengalaman yang lebih lagi mungkin dari segi pertanian, karena kebanyakan warga kami mungkin petani. Dan mohon maaf, hari ini tadi adalah luar biasa. Terus ini untuk pengelolaan keuangan, ini kan saat-saat COVID seperti ini, itu anggaran desa itu kan banyak yang harus digunakan untuk refocusing. Itu apa saja untuk program yang masih bisa direalisasikan? Mungkin yang khusus untuk desa kami, selain di infrastruktur, ya memang banyak yang terrefocusing, tapi kami difokuskan untuk SDM dan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi ya mohon maaf, mungkin tidak bisa maksimal di infrastruktur, dan kami sudah berusaha. Kalau untuk pemberdayaannya ini apa saja ini yang saat ini jalan dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Tanggulangin ini? Yang jelas begini, Mas, karena ya mohon maaf, karena dengan adanya juga PPKM Mikro sekarang ini, kesulitan kami untuk memperluas di bidang perekonomian yang berkaitan dengan kerumunan ataupun massa. Tapi insya Allah kami dari pemerintah desa, kami fokuskan di pemberdayaan perempuan. Gitu. Untuk kegiatan apa ini? Kegiatan perempuan di inventasi untuk dagang emping linjo. Emping itu produksi rumahan sendiri, home industry ya? Home industry, iya. Itu sudah punya PIRT atau apa belum? Maksudnya penjualannya gimana ini? Mas, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti minta minta bantuan dari Mas yang mulia ini untuk bantuannya. Home industry-nya ini ada berapa kelompok? Kelompok apa home industry memang yang pribadi kelompok semua ada, ini? pribadi ada. Itu di Tanggulangin banyak sekali, tentunya di pribadi, banyak kan yang pribadi. Oh iya, kayaknya itu banyak usaha kerupuk juga ya di situ. Kerupuk ada, ya, kerupuk karena juga milik pribadi. Mente ada yang kelompok, terus emping juga ada yang kelompok, tapi banyak di pribadi. Kalau emping ini bahan bakunya kan melinjo, ya kan? Melinjo ini setiap rumah apa punya pohonnya sendiri-sendiri atau itu ambil dari daerah luar? Dan juga metenya itu ambil dari daerah luar apa produksi sendiri di daerah Tanggulangin ini? Kalau bahan bakunya memang dari pengepul. Jadi kita ambil dari pengepul, cuma ya, di situ diolah menjadi bahan setengah jadi dan matang, dijual matang dan mentah ya? Seperti itu. Belum sampai ke pemasaran ataupun sampai ke kemasan, karena memang kita terkendala untuk pemasarannya. Iya. Packingnya ini kan juga packingnya ya. Jadi sangat sederhana. Yang penting kita buat, kita jual, sudah kita menghasilkan seperti itu. Jadi kita belum bisa untuk mindset ke depannya mau di packing atau dibikin rasa, Tanggulangin belum. Bantuan apa yang sudah ada dari pemerintah ini dengan adanya banyak home industry ini untuk produksi? Bantuannya apa ini?
Oh, peralatan. Ya, peralatan untuk Iya, pengolahan untuk atau apa? peralatan sementara karena ini dari masih perorangan ya modal kita buat kelompok dulu di situ, nanti di setiap kelompok modal itu nanti diberikan setiap orang. Jadi napa nggih istilahnya dari pemerintah kita ngasih di kelompok, dan di kelompok niku kita jalankan, nanti setelah dijalankan setiap hasil nanti per orangnya mendapatkan. Jadi sekali sudah produksi setiap orang mendapatkan hasil. Oh, Jadi di kelompok nang mubeng Mas ngoten. gilir ya? Digilir. Gilir. Terus untuk ditanggulangin, biasanya banyak home industri ini juga banyak istilahnya bang plecet ya. Untuk menanggulangi itu gimana? Ditanggulangin ini ada bang plecet apa enggak? Nah, sampai saat ini yang menjadi kendala kami itu Mas, yang menjadi miris ataupun jadi PR dari pemerintah desa. Karena apa? Ibu-ibu sekarang itu sudah, karena mungkin kondisi saat ini, ekonomi saat ini mungkin napa nggih? Harus kita mau tidak mau memutar otak. Jadi dengan mudahnya sekarang bukan bang plecet lagi, pinjaman rekening yang mingguan, dan mingguan itu pun kalau pinjam tidak perlu dengan persetujuan suami, yang menjadikan kendala. Jadi itu satu orang sudah bisa ya? Bisa untuk hanya pinjam dengan itu ya? KTP, iya bisa. Tapi itu tidak ada kekuatan hukum loh berarti. Makanya dari itu yang kami jadi kendalakan itu, susahnya itu sekarang. Terus pinjamnya itu tidak napa nggih, tidak di lokasi di tempat kita tinggal, di jalan dimanapun bisa. Jadi itu kita susah. Terus agunnya untuk apa ini untuk jaminannya? Cuma enggak fotokopi ada, KTP cuman atau? fotokopi KTP, cuman fotokopi KK toh. Hanya itu ya, itu yang menjadi kesulitan kami. Ya, Padahal desa juga menganggarkan kan untuk pemberdayaan ini. ada menganggarkan, ada kita kerjasama dengan OPK, Ya. PNPM itu loh, OPK bisa. Tapi ya seperti itu, karena dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, terus dengan iming-iming pinjam mudah kita mendapatkan uang, Langsung tapi cair. ya langsung cair, tidak memikirkan kita mendapatkan hasil atau tidak, bunganya lebih besar, tapi ibu-ibu yang mau tidak mau ambil itu. Tetap ambil Iya. karena mungkin ini ya terdesak ekonomi ya. Mungkin seperti itu. Dan yang tidak kami senang itu apa ya, tidak tahu dengan apa kondisi suami, jadi tidak sepengetahuan suami. Banyak. Itu bagi yang punya suami, yang enggak ya. Terus ini cuma canda dulu ya, maaf loh ya, jangan tersinggung loh, tidak Iya, boleh siap. ada Dusta rasa di antara kita. ya betul. Untuk kegiatan-kegiatan di desa selama pandemi ini, apa juga ada efeknya, apa berjalan seperti biasa? Karena saya tahu di Tanggulangin ini kan sektor pertaniannya luar biasa juga. Kendalanya banyak sekali. Semua kegiatan seperti kepemudaan, karena Tanggulangin terkenal dengan keseniannya, juga vakum, tidak bisa apa-apa, tidak ada buat apa-apa. Apalagi di bidang perekonomian susah sekali. Dan permasalahan seperti ini ya keluh kesah yudo rasa lah Mas, istilahnya ngoten. Jadi ya mau tidak mau kami dari pemerintah melaksanakan perintah dari atasan, ya kami harus menyampaikan sama masyarakat, ya, namanya wong desa rasa Mas, dari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Ya kalau untuk anggaran itu di pemberdayaan. Iya. Terus apa ndak ada program dari desa seperti kemarin saya dengan kepala desa termuda yaitu Mas Dani dari Wiriwoyo, itu kalau beliau untuk pemberdayaan memang kan dibelikan 1000 pohon pisang, bibit pisang. Nah ini setiap warga di lingkungan rumah harus menanam pohon pisang ini. Terus nanti setelah ditanam, hasil panennya harus dibikin keripik. Untuk pemasarannya nanti dibantu beliau lewat medsos. Satu itu. Kedua, nanti setelah pohon pisangnya ini tumbuh, otomatis kan ada anakannya itu. Anakannya juga bisa dijual lagi.
apa strategi-strategi seperti itu kalau ditanggulangin diterapkan seperti apa ini untuk pemberdayaan yang sifatnya massal? Sebenarnya kegiatan seperti itu sudah dari dulu Mas, karena desa kami kemarin menjadi lonceng kampung KB Ya, mewakili tingkat kabupaten yang kemarin itu diloncengkan Bukuan Maharani 2016 ya. dan itu juga sama yang diaturkan panjenengan itu apa namanya itu terkhusus lingkungan di kampung KB itu menanam pohon bantuan dari desa, pisang, terus tabu lapot, dan hasilnya juga paling tidak mencukupi keluarganya lah sendiri dia. Sampai saat ini masih ada pendampingan? Masih ada, masih karena BLKB ya masih setiap 3 bulan sekali ada dari BLKB kecamatan kerjasama dengan BLKB kabupaten untuk penanganan yang masa dan itu berkaitan masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah karena BUMDes kami baru juga. BUMDesnya baru. Ya. Udah terbentuk ini. Sudah terbentuk. Udah mendapatkan dan proyek? Belum mendapatkan proyek. Oh, nah, belum itu. ya. Karena itu kan BUMDes bisa diajukan untuk pengadaan BSP itu bisa. Kalau berarti lampu hijau ini. Iya, semua kemarin di kecamatan sini itu kan ada juga BUMDesnya Sendang dan juga BUMDesnya Bulu Sulur itu juga ikut menyediakan BSP. BSP ini karena mau dibagikan pengadaannya lewat BUMDes. Lah mungkin kalau baru mungkin belum ada ya itu. Kemarin 2018 sudah kami dari desa 50 juta sudah berjalan untuk modal di emping sama apa itu Mete. Oh sama Mete. Untuk modal itu baru jalan 1 tahun kemarin 2019 2020. Ya untuk Gun Sewu untuk tingkat kemiskinan atau kurang mampu warga di situ mencapai berapa persen ini? Atau bedah rumahnya atau RTLH-nya sudah selesai nih? Alhamdulillah Mas, untuk yang RTLH mungkin tidak seperti yang terparah Aladin lah, tinggal hanya beberapa mungkin atap kaca ataupun cuma dinding aja. Alhamdulillah sudah hampir selesai, insya Allah nanti ya hampir selesai karena Tanggulangin juga tidak terlalu pinggiran ataupun terlalu pelosok lah, masih di atas kota dan mungkin pendapatan di desa Tanggulangin yang backgroundnya petani masih bisa, ekonominya masih bisa baik. Baik ya. Ya maaf ini Bu Kades, dengar-dengar Bu Kades ini lagi ini ya jomblo ya kalau dibilang atau rocker itu apa ya, rondo keren lah dan punya jabatan pengelola keuangan banyak. Lo minumnya kok kayaknya nggak enak ini. Agak pahit. Ini pahit. Agak pahit ya. Ini warganya ada pandangan miring enggak ini sama Bu Kades ini? Kok Bu Kades kok enggak nikah-nikah, kenapa juga ini? Tolong Bu Kades ini biar tahulah kita. Begini Mas, sebenarnya bukan hanya pandangan kita tidak punya pasangan, sebenarnya pandangan miring pun yang punya pasangan banyak. Hanya kita tinggal pribadinya memandang bagaimana, kita bertingkah bagaimana, karena kita juga berbeda-beda satu orang sama yang lain memandang kita. Dan monggo, yang terpenting bagi saya, kami melakukan perbuatan yang mungkin masih di koridor yang benar. Kami intinya tidak menyalahi aturan dan masih porsi yang mungkin porsinya yang masih porsi netral. Iya, soalnya ini Bu Polo ini kan cantik, masa nggak pingin untuk nikah gitu? Ya pengen sih Mas. Pengen. Apa belum ada? Anggolek nih mau. request. Oh, ya. Ya nanti kita carikan ya. Nah, tipikalnya yang seperti apa kira-kira ini Bu Polo? Dari fisik apa ya? Ya keseluruhan nanti biar kita bisa itu carikan.
kayaknya kok susah saya. Karena kan ada anak juga. oh, ada anak ya. Berarti mungkin ya yang anak juga bisa menerima. Berapa ini? Anaknya berapa, Bu Kades? Ada 2. Ada 2. Yang satu Yang besar sudah kuliah. kuliah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Jagoan semua. Jagoan, ya. Berarti kan siap membentengi ini kalau laki-laki. Yang Siap. satu Masih kelas 5 SD. Ya nanti carikan yang militer lagi ya, Mas. oh militer. Oh. Kalau kok militer ini apa? Apa pistolnya beda ya kalau militer? Masalahnya kalau militer ini Apa? Saya belum tahu loh ini. Bener loh, belum tahu loh militer. menang perang ya, Mas. Oh, menang perangnya. Wah, Bu Polo ini luar biasa. Tiap hari atau tiap malam pengennya perang terus. Aduh. Gimana ini? Ya, demikian tadi bincang-bincang ngobras kita, ngobrol santai sana sini bersama Bu Kades Tanggulangin. Ini cuma canda dan ngobrol biasa, jangan dimasukkan hati atau jika kurang berkenan mohon dimaafkan. Demikian, jangan lupa like, subscribe dan share di channel YouTube MG Sukses. Jos.